Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang 11,8 triliun rupiah yang dikembalikan 5 entitas korporasi di bawah Wilmar Group. Uang ini merupakan hasil dari tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah tahun 2022. Dalam konferensi pers yang digelar Selasa siang, Kejaksaan Agung memperlihatkan gunungan uang hasil kerugian negara yang dikembalikan oleh para terdakwa korporasi Wilmar Group. Penyitaan ini dilakukan untuk pemeriksaan tingkat kasasi dan dilakukan berdasarkan izin Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Uang sitaan tersebut kemudian disimpan di rekening penampungan Jampitsus. Kini kasus tersebut masih dalam kasasi karena dalam putusan sebelumnya Majelis Hakim memutuskan otslak atau lepas para terdakwa. Bahwa selanjutnya terhadap jumlah uang yang telah dikembalikan tersebut, penuntut umum telah melakukan penyitaan berdasarkan penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40-pit-sus-datar-TPK-2025 PN Jakarta Pusat. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan. Pemirsa, politisi senior PD Perjuangan Bambang Suryadi alias Bitor Suryadi menyebut Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas sekaligus elit PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang kini diragukan keasliannya. Dalam keterangannya pada wartawan Jumat lalu, Bitor menyebut Andi melihat dokumen tersebut saat proses pencalonan Joko Widodo di Pilpres 2014. Namun dokumen itu diduga cetakan ulang tahun 2012 saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bitor bahkan mengklaim dokumen tersebut dicetak di Pasar Pramuka Salemba, Jakarta Pusat oleh tim Jokowi yang berasal dari Solo. Keterangan tersebut ditulis di sejumlah media online dan dibacakan kembali pakar hukum tata negara Refli Harun. Menurut Bitor, saat persiapan pencalonan Jokowi pada Pilpres 2014, Andi Wijayanto menjadi salah satu pihak yang sempat melihat dokumen tersebut. Andi belum sadar saat itu kalau dokumen yang ia lihat adalah hasil cetakan 2012 saat Jokowi hendak maju Pilgub DKI, ungkap Bitor kepada wartawan Jumat. Lebih mengejutkan lagi, Bitor mengungkap bahwa dokumen tersebut dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Tim tersebut terdiri dari David, Anggit, dan Widodo yang kemudian bergabung dengan kader PDIP DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Untuk melengkapi kekurangan berkas pendaftaran Jokowi ke KPUD DKI, mereka turun ke Pasar Pojok Pramuka, ujar Bitor. Nama Widodo disebut sebagai aktor utama pembuat dokumen tersebut yang kini disebut-sebut menghilang sejak Bambang Tri, penulis buku kontroversial, membeberkan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi ke publik. Widodo tidak bisa lagi dilacak, tapi keterangan dari Dani Iskandar sangat kuat bahwa proses pembuatan dokumen palsu itu terjadi di sana, tambah Bitor. Andi Wijayanto sendiri menurut Bitor sempat terkejut saat mengetahui foto di semua ijazah Jokowi identik dan seragam. Padahal seharusnya berbeda untuk tiap jenjang pendidikan. Andi harus berani bicara bahwa dia pernah melihat dokumen itu. Jika tidak, ini jadi beban sejarah, ujarnya tegas. Sementara itu, pengacara Jokowi Yakub Hasibuan menilai permintaan kasus ijazah Jokowi naik penyidikan bentuk kriminalisasi. Menurut Yakub, kasus ijazah ini membuat gaduh dan merugikan Joko Widodo. Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo Yakub Hasibuan menanggapi desakan agar kasus ijazah Joko Widodo naik penyidikan. Menurut Yakub, permintaan itu merupakan bentuk kriminalisasi. Sebab menurutnya kasus ijazah Jokowi sudah selesai setelah Barreskrim Polri menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI tersebut asli. Kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja, Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Sehingga kami juga meminta pihak-pihak yang masih mencoba untuk
melakukan hal ini, mengkriminalisasi klien kami untuk menghentikan hal tersebut. Yakub Hasibuan juga menjelaskan desakan agar kasus ijazah Jokowi naik penyidikan ini menyesatkan dan membuat gaduh di masyarakat. Selain itu, menurut Yakub, Jokowi dirugikan atas tudingan ijazah palsu tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.